Riyadi di channel Free Car Vlog. Oke. Nah, di sini saya sudah di dealer. Nama dealernya itu dia. Oke. Nah, aku penasaran nih, kemarin aku jalan di kendaraan ya. Aku lihat satu mobil kok seksi banget gitu, oke. Terus aku penasaran, di mobil keluaran mana sih? Ternyata keluaran Wuling. Keluaran lagi, ayo kita ke sana, let's go. Oke, ini dia mobil yang aku bilang tadi dari Wuling ternyata Wuling Almas. Aku penasaran nih, apa sih spek mobil ini? Kebetulan di sini sudah ada kru dari Wuling. Silakan. Halo Mas. Nama siapa Mas? Nama saya Dedi. Mas Dedi, sales di Wuling Palangkaraya. Apa sih arti dari Almas ini Mas? Almas, kalau di bahasa Arab ini bernama Almas, kalau di Indonesia kan artinya adalah berlian. Berlian coy. Ini disebut mobil berlian. Mobil berlian nih, nggak diragukan lagi pasti nih. Speknya apa aja nih Mas? Kita banyak spek ya, salah satu dari drill depan. Oh, drill depan ya. Drill depan ini dia berbentuk seperti wajahnya hiu. Jadi tampilannya seperti sangar lah. Oke. Lampu sudah LED ya. Lampu sudah menggunakan LED. Lalu di sini ada 3 fungsi. Oh, 3 fungsi. Oke, apa aja fungsi itu? Lampu pertama adalah lampu sen, lalu lampu senja dan lampu DRL. Dan juga salah satu kelebihannya, biasanya kan terdapat di lampu ini kan termasuk agak mudah tipis ya. Oh ya, mudah tipis. Nah, kita menggunakan tempered glass. Jadi lumayan kuat, bisa menahan panas. Nah, inilah salah satu kelebihan Wuling Almas. Oke. Dan lampu bawah Mas? Lampu bawah kita menggunakan lampu proyektor. LED proyektor ya? LED proyektor, dia menggunakan lampu jarak dekat dan jarak jauhnya sama. Langsung. Oke, boleh kita ke dalam? Boleh. Oke. Engine start on off ya. Ya, LED coy. Nah coy, LED. Kita sudah menggunakan ukuran 10,4. Gede ya? Gede gitu. Sangat besar. Kita hidupkan listrikannya. Ada lambangnya. Lambang Wuling. Pintu sensor ya, pintu yang AC, radio. Oke. Dalam oke sip. Mirroring. Ya. Tapi kalau di mobil Wuling kita tidak menyebutnya mirroring, tapi kita menyebutnya dengan namanya Wuling Link. Wuling Link. Ya, jadi Wuling Link coy. Ingat coy, Wuling Link. Radio touchscreen oke. lalu salah satunya kita juga bisa mengatur AC. Oh, semua sudah di layar ya? Semua sudah di layar. Oke. Jadi kita bisa mengatur tingkat dinginnya AC, kencangnya AC. Oh, kencang banget. Oh, keren ya, naik turun gitu. Oke. Ini untuk panas ya, untuk? Ya, untuk panas. Keren, mantap. Oh, kalau di sini apa ya? Di sini kita sudah menggunakan CVT, oke. Lalu juga menggunakan 8 percepatan. Oh, 8 percepatan. Oke. Luar biasa kan? Mantap. Semua touchscreen ini matic ya? Ya, kita sudah menggunakan parking brake, Ya. sudah menggunakan holding. Lalu juga salah satu untuk sensor di sekitar mobil. Berarti semua di sekeliling mobil kelihatan? Kelihatan. Kita ada di kamera 360 derajat. Seperti ini. Oh, mantap coy, 360 derajat. Kok bisa di atas ya? Ya, jadi ini keseluruhan. Jadi ini lampu kamera depan, Ya. dan ini kamera belakang. Kamera Lalu ini belakang. kamera di samping kiri dan kamera samping kanan. Lalu gambar keseluruhan. Oke, sip. Jadi Mantap banget lebih tuh. membantu kita untuk dalam keadaan parkir. Oke. Oh ya, ini apa nih? Penasaran nih. Engine start on off ya? Ya. Oke. Ini kita menggunakan sunroof, sudah menggunakan Sunroof coy, sunroof. Mobil Indonesia dari Wuling ada sunroof nih, mantap nih. Keren ya, keren. Mantap. Dan kita sudah menggunakan panoramik sunroof. Lalu bisa sampai ke belakang. Belakangnya kebuka cuy. Mantap. Untuk bisa lebih melihat lebih terang, kita tutup dulu sunroofnya. Oke. A few moments later. Lalu kelihatanlah panoramik. Jadi pada saat berkendara malam kita bisa melihat
bintang-bintang yang ada di langit. Mantap. Oke. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Kelebihannya lagi lampu. Kita juga di sini menggunakan tempat untuk biasanya ya kita dandan-dandan. Oke, malam hari untuk yang cewek nih, untuk yang cewek nih, ingat nih. Untuk membantu kita sudah ada lampu. Oh, di sini ada Lampu juga. Wow, keren. Silakan. Hei. Mantap Kita ini, mantap. Lampu otomatis menyala. Ini untuk para cewek-cewek nih wajib nih. Yang suka dandan biasa nih. Oke. Lalu ada tempat penyebaran kacamata. Oh, kacamata ya. Lampu Oke, lampu otomatis. Untuk LED ini berapa in? Ini ukurannya 10,4. 10,4. Semua sensor terlihat di sini. Ada semua. Kita ada 4 di bagian belakang, 2 di bagian depan. Terus juga kita menggunakan cruise control. Kita sudah menggunakan cruise control. Cruise control itu gunanya untuk tetap menstabilkan kecepatan kita dalam berkendara. Jadi apabila kaki merasa capek, jalanan pun sudah kita lihat lumayan nyaman, kita bisa gunakan cruise control, kita nyalakan, mobil akan berjalan sendiri tanpa kita menginjak gas. Wow, seperti otomatis pilot ya? Iya. Bodoh amat ah. Jadi gas tetap bertahan di situ-situ Tetap aja ya? bertahan di situ. Apabila ingin kita naikkan, kita tinggal menekan ini ke bagian atas. Wow. Kita tekan ke bagian atas, dia bertambah, tekan lagi bertambah. Kalau ingin memberhentikan cruise controlnya, tinggal tekan bagian atasnya, dia akan otomatis berhenti. Oh, keren. Tapi berhentinya bukan berhenti langsung Mendadak enggak ya. Oh, ya. Cuman Pelan ya. berhentinya maksudnya adalah dari cruise control tadi berhenti, tidak terpakai lagi. Jadi tetap bisa kita stabilkan menggunakan injakan gas. Nih cuy, ada autopilotnya cuy, diuling cuy. Oke, mantap banget mobil. Sebelum kita jalan, yang perlu kita cek apa nih? Yang pertama kita harus menggunakan safety belt dulu. Oke, safety belt siap. Lupa. Safety belt. Pengaman ya bro ya? Iya. Jadi karena kita sudah menggunakan parking brake, Ya. apabila kedua safety belt di bagian depan tidak terpasang, Hah? walaupun kita gas, mobil ini tidak akan maju. Oh, Jadi menjaga sekali keselamatan dalam mengemudi. Nah, safety belt sudah terpasang, parking brake tidak perlu kita matikan, kita Oke. langsung saja masukkan gigi, Ya. dan kita langsung injak gas, dia otomatis. Oke bro, sekarang kita sudah jalan nih pakai Wuling Almas, Wuling yang si seksi yang kemarin ku lihat. Dan sekarang kesampaian kita lihat dalamnya bro. Oke, kecepatan untuk mode turbo otomatis ya? Ya, Otomatis. Tapi ini ada mode sport ya? ada. Mode sport. Kalau bedanya mode sport sama yang D ini apa sih bedanya? Kalau D dia masih masuk ke modenya Matic. Apabila kita pindahkan ke dalam, nah ini kita sudah masuk ke metode manual. Manual. 8 percepatan. Oh, 8 percepatan, oke. Terus yang sportnya? Sportnya apabila kita pindahkan, Ya. kita masuk ke mode sport. Nah ini sudah masuk sport. Oke, kita mode sport. Injak aja, bunyi sudah kedengaran ya. Iya, Nah, ini sudah kedengaran. bermainlah turbo. Oh, turbo. Oh, ganas coy, itu turbonya coy, sip. Mantep banget. Kita coba sekali lagi coy mode sport. Nah. Jalan lurus nih, jalan lurus. Oke, kita coba mode sport. Ah, masuk mode sport. Kita rasa tarikannya ya. Oh, turbonya. Ngeri banget coy. Gak ada sensoran mobil. Oh, sabar bro. Hampir jantungan bro, kenceng banget. Kenceng banget. Goyangannya pun lumayan nyaman kan di dalam. Mantap banget deh pokoknya. Rekomen banget. Dan kita bisa mengatur lampu misalkan dalam keadaan seperti ini ya. Ya. Kita bisa naikkan lampu. Nah, ini lampu mulai naik pelan-pelan. Oh. Kelihatan kan? Naik coy, mau lampunya naik coy. Kalau misalkan dari jauh mereka pengemudi dari depan merasa kesilauan, bisa kita turunkan lagi. Nah, ini kita turunkan lagi ke bawah. Semuanya sudah di tangan pengemudi ya. Iya, Mantap semuanya banget. sudah. Dan termasuk tidak mengganggu fokusnya kita ke arah depan. Sip. Nih, rekomen banget nih sama mobil Wuling Almas. Ganteng, seksi.
Gue boleh coba kan bro? Boleh. Oke bro, sekarang gue sudah di setir kemudi nih. Gue pengen coba. Kita jalan di mode yang standar ya, mode D. Apa tuh bro? Itu sensor dari sensor parkingnya. Oh, sensor parking. Iya. Jadi walaupun rumput sekecil rumput aja dia sudah bisa membaca. Rumput di kenapan dia sudah bisa baca ya bro? Sudah bisa membaca. Jadi ada sesuatu benda sudah di dekat mobil. Mantap. Sensornya sangat-sangat bekerja. Rekomend deh, bagus banget. Ini lampunya diturunin ya bro, bisa ya? Ini dalam posisi turun. Oke. Ada. Ini mode sport tadi ya? Ya. Kita coba mode D dulu ya. Ya. Oke. Mode standar aja mantap coy. Nah, ini masih metiknya. Soft banget nanosoknya. Apa? Sasisnya mantap banget deh pokoknya. Terus untuk mode sportnya kita turunkan gas dulu ya? Nggak perlu. Oh, nggak perlu. langsung perpindahan. Oh, langsung perpindahan. Oke. Mode sport kita coba. Pelan. Wow, ada sportnya keluar coy. Mantap coy. Ini turbo ya? Turbo. Mantap banget turbonya nih. Kenceng banget. Oh. Keren. Sip, mantap banget nih. Oh ya bro, untuk harga nih berapa sih? Harga kita masih di kisaran 350 juta. 350 juta. 350 juta kita sudah mendapatkan kenyamanan, mendapatkan kemewahan seperti yang diinginkan oleh keluarga-keluarga yang ada menggunakan mobil. Nah gini bro, tadi kan aku lihat kan ada layar nih. Ya. Layar dari atas, dari kiri, kanan. Nah kalau gini nih dia kelihatan nggak? Bisa. Caranya bro? Kita buka. Oke. Nah, ini ada sebelah kiri, kita yang sebelah kanan yang terdekat. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang ada di sebelah kanan dari kaca spion kita. Di sebelah sini ya? Iya, sini. benar. Nah, kalau kita pencet lagi ke sebelah sana ya? Sebelah kiri. Oke. Kamera di bawah spion. Terus ini kamera dari atas ya? Keseluruhan. Tapi ini bukan GPS ya, bukan satelit gitu. Jadi sekalipun kita di daerah terpencil pun tetap bisa? Tetap bisa. Karena ini adalah sensor cuma sekeliling di mobil aja. Oh, sekeliling mobil aja ya? Nah, jadi bukan seperti ada yang menggunakan satelit dari atas, enggak. Terus ini kamera depan ya? Iya. Iya, kamera depan nih. Ya, kamera depan. Ini untuk ban kalau kita belok nih. Nah, nih. Ini posisi ban ya? Ya. Posisi ban mantap banget nih. Jadi kita bisa benar-benar mengatur. Nih kita lihat nih ya. Ini kelihatan kiri kanannya nih. Untuk orang yang baru ngemudi ini pasti mantap nih. Pasti sudah. Jadi kita bisa mahir gitu. Lihai sudah. Nih, kelihatan nih kiri kanan nih. Tuh. Oke. Sekarang kita parkir aja ya. Kita parkir dulu. Mantep banget coy, ini mobil seksi. Oh ya bro, aku masih penasaran nih sama interior dalam tapi bagian belakang. Oh boleh. Oke, yuk kita belakang. Belakang. Seksi bro pintunya. Oke, ini bagian dalam ini nih. Ini bagian belakang ya? Ya, bagian belakang. Kelebihannya apa sih bro belakangnya nih? Di belakang, untuk di belakang kita bisa untuk 3 penumpang atau 2 penumpang. Oke. Kenapa bisa? Karena di sini kita ada tempat salah satu. Nah. Nih. Kalau ada anak kecil ini bisa dudukin nih. Atau bisa untuk menyimpan tempat air minum. Ya, tempat air minum. Untuk tempat sandaran tangan. Bagus nih, sip. Terus selain ini apa lagi bro? Dan ini kursi juga bisa kita lipat. Oh, bisa dilipat ya? Bisa. Oke. Silakan bro. Kan? Jadi kursi ini bisa dilepas bro. Bisa menjadi salah satu tempat kita untuk beristirahat. Oh, nah, jadi biar rata. seperti kasur gitu ya bro? Ya. Jadi perjalanan jauh, istirahat dalam mobil bisa tidur-tiduran di dalam sini. Mantap. Ataupun bisa jadi tempat penyimpanan barang jadi lebih luas. Iya bener nih. Kalau nyimpan barang yang gede-gede yang nggak muat di belakang bagasi,
lipat aja kursi, masuk lebih gede ini. Sebelah sini bisa juga ya? Bisa juga, sama. Ayo sini kita lihat bagian belakang lagi. Masalah nih. Nah, dia sudah menggunakan elektrik. Kanak sih ya. Mantap. Ini apa ya bro? Ini untuk penutup. Misalkan kita menyimpan barang, bisa kita tutup. Supaya nggak loncat-loncat ya? Iya. Oke. Benar. Tapi ini bisa dilepas nggak sih? Bisa. Oh, Ini bisa ya? Bisa dilepas. Nah, seperti ini kita tarik. Jadi bisa kita lepas. Nah, Bisa dilepas ya, mantap. bisa dilepas. Sekalian bisa tempat tidur. Untuk yang suka perjalanan jauh, ini mobil mantap nih. Seandainya kita capek di jalan, nggak usah perlu kita cari tempat penginapan, tidur aja di mobil. Asal jangan lama-lama sih. Oke. Untuk di belakang mantap nih. Ada tempat tidur. Terus tempat penyimpanan ban. Oh, ada Iya, di bawah bro, di ada di sini. bawah bro. Nah, Ini apa bro? Ini apa nih? ini salah satu sound untuk di bagian belakang. Sound bagian belakang. Ya. Terus kalau kita mau ngelepas ban gimana? Tinggal kita buka, ini kita putar. Ya. Nah, ini kita lepas, lalu ini kita angkat ke atas. Nah, Oh, langsung dalam sini ya? iya. Keren banget. Jadi kita ngelepas ban nggak perlu di bawah lagi. Nggak perlu kita capek-capek mutar-mutar di bawah gitu kayak mobil-mobil merek lain ya. Tapi di sini sudah langsung bisa di dalam aja. A few moments later. Lalu untuk membuka keempat jendela. Oh, keempat jendela. Keempat jendela nih. Nah, kalau kita sudah menggunakan, jadi kunci ini bisa untuk membuka keempat jendela. Kita tekan ya. Ya. Nah, kita tekan kurang lebih 3 detik, dia otomatis akan membuka keempat jendela dan bersama dengan sunroof di atasnya. Oh, sunroof di atas kebuka juga. Iya, benar sekali. Lihat coy. Ini coy. Sunroof kebuka coy. Sunroof dan panoramic sunroofnya. Oh, langsung ke belakang ya? Iya, Mantap. Nah, lalu untuk kaca dia tetap menggunakan dengan cara manual. Oh iya, tetap manual. Untuk menutupnya. untuk menutup kembali. Cuman untuk sunroof kita bisa sudah menggunakan dari remote. Oh iya. Jadi kita tekan aja untuk menutup. Kita tinggal pencet kunci, dia langsung ketutup. Otomatis dia akan menutup. Langsung dengan penutup sunroofnya ya. Iya. 12 seconds later. Jadi untuk teman-teman semua yang mau beli mobil, jangan pilih lain, pilih Wuling. Wuling lebih aman, terpercaya dan lebih safety bro. Semua elektrik. Oke, nih gue bilangin, ini lambangnya nih, ini lambangnya. Wuling Almas. Oke. Wow. Oh ya, ada yang perlu diketahui juga bro. Ya apa lagi bro? Jadi Wuling ini tidak cuma ada Wuling Almas. Jadi dia ada 3 tipe sekarang. Ada Wuling Almas SUV, lalu di menengahnya ada Wuling Cortez, Ya. dan paling bawah lagi ada Wuling Convero S. Wuling Convero S bro. Ada 3 varian. Ya. Tinggal pilih aja sendiri. Oke. Oh ya, untuk kita untuk apa? Kesini di jalan Cilikriwut di kilometer 7,8 Palangkaraya. Oke. Thank you bro. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman semua yang mau beli mobil, gue rekomen nih mobil Wuling Almas dan Wuling 3 tipe yang tadi disebutin Bang Deddy, itu mantap semua pasti. Oke.